sapi makan itu di pagi hari, mulai dari jam setengah 6 atau jam 5 pagi sampai jam 8. Beberapa hal yang ini wajib kalau misal kita proses pemberian pakan. Salah satunya, bagaimana kita bisa tahu bahwasanya ternak kita sudah kenyang atau belum? Perhatikan pada gambar berikut, ada lingkaran yang berdenyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ternak, bertemu lagi dengan saya Setio Adi Nugroho. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi sharing terkait bagaimana cara pemberian pakan yang ada di kandang kami. Seperti itu. Jadi kita sekarang sudah berada di unit 1, kandang 1 sapi di kandang kita ya. Ini populasi 1000 ekor. Jadi di sini satu kandang ini dipelihara oleh satu orang, dimana satu orang itu dia pelihara 1000 ekor. Dengan kegiatannya dia antara lain membersihkan area lingkungan kandang, kemudian membolak-balik dan meratakan pakan, kemudian dia melakukan kontrol sapinya, melakukan pengecekan terhadap kesehatan sapi ya. Jadi dia nanti masuk ke dalam kandang, kemudian melihat satu persatu apakah sapi yang ada di kandang kita ini dia dalam kondisi sehat, atau ada yang sakit, atau ada yang pincang, atau ada yang tidak makan karena kalah berkompetisi dengan sapi-sapi yang lainnya. Karena diketahui kandang kita di sini kandang komunal, jadi sapinya hidup berkelompok, tidak ada yang dikeluh seperti itu. Nah, kembali lagi bagaimanakah proses distribusi kita di kandang ini ya. Jadi kita sekarang sudah mekanisasi, proses pemberian distribusinya sudah menggunakan mobil mixer ya. Nah, di sini untuk pemberian pakan kita mulai di pukul 6 pagi. Jadi memang masa-masa emas untuk sapi makan itu di pagi hari, mulai dari jam setengah 6 atau jam 5 pagi sampai jam 8 pagi. Nah, mulai dari situ kita optimalkan, kita maksimalkan. Jadi di pagi hari kita berikan pakan sebanyak mungkin ya. Nah, di sini untuk yang di unit ini aja kita sudah distribusikan pakan sebanyak 3 kali dengan total jumlah 9 ton. Kalau misal 1000 ekor 9 ton berarti sudah masuk 9 kilo ya. Padahal sekarang posisi masih jam 8 lebih 15 menit. Nah, kenapa harus di jam gitu? Karena di momen-momen pagi itu ternak nafsu makannya masih sangat tinggi. Bisa dilihat di sini bahwasanya sapi-sapi yang ada di kandang semua kepala keluar menuju ke bak palungan, menunjukkan bahwasanya ternak antusias untuk makan di pagi hari. Nah, baru setelahnya nanti kita berikan pakan mengikuti nafsu ternak yang ada di kandang seperti itu. Biasanya dalam satu hari ternak kita berikan makan sebanyak 5-6 kali distribusi pakan dengan intake atau dengan jumlah konsumsi kurang lebih 17 hingga 18 kg, di mana ternak-ternak ini mengkonsumsi pakan hijauan dan konsentrat dengan perbandingan mungkin 60 hingga 70%. Kurang lebih seperti ini proses distribusi pakan yang ada di kandang kita ya. Jadi memang sangat perlu diperhatikan bahwasanya momen-momen emas atau golden time seperti biasanya kita bilang di pagi hari, kemudian ada juga yang di sore hari ya. Jadi ketika waktu emas sapi makan itu salah satunya kan di pagi hari ya. Bagaimanakah ciri-cirinya? Contohnya seperti ini. Ketika proses distribusi pakan, ternak itu dia sangat antusias untuk menunggu pakan yang ada. Ini juga menjadi salah satu respon ternak bahwasanya pakan yang kita berikan itu memiliki palatabilitas atau nilai kesukaan ternak yang baik, sehingga sebelum pakan itu diberikan ternak itu sudah terlihat menunggu di depan palungan menanti datangnya pakan yang akan kita berikan. Pada dasarnya tidak selalu harus banyak bahan pakan yang digunakan ya sobat ternak ya. Cukup yang ada di sekitar kita dengan kualitas yang bagus, kemudian dengan harga yang bagus juga, artinya ramah di kantong, yang bisa terjangkau lah ya dengan budget teman-teman sekalian. Kemudian jangan lupa dipastikan kualitas barangnya itu memang
baik, seperti itu. Nah, selama pakan yang kita berikan berkualitas, disukai oleh ternak, tidak akan menutup kemungkinan bahwasanya ternak kita akan bisa tumbuh dengan baik sehingga menghasilkan sapi-sapi yang super, yang besar seperti dengan harapan kita. Dalam proses pemberian pakan ke ternak kita, ada beberapa hal yang ini wajib kalau misal kita proses pemberian pakan. Salah satunya adalah tepat waktu, dimana kita memberikan pakan tepat pada waktunya, dimana waktu yang kita maksud adalah ternak itu pada lapar-laparnya, atau memang itu waktu sapi itu memang lahap untuk makan. Jadi kalau misal di siang hari seperti itu kan hawanya panas ya, cuacanya panas, dimana ternak itu juga akan cenderung dia rebahan seperti itu. Kemudian tepat akan komposisinya. Nah, tentunya kan teman-teman ketika misal akan meracik pakan itu sudah ada formulanya atau sudah ada perhitungannya. Nah, itu perlu dipastikan sesuai dengan rencana. Selanjutnya yang kita kenalkan adalah waktu istirahat ternak. Biasanya teman-teman ketika di kandang sering melihat bahwasanya setelah makan kok ini ternak saya kok malah istirahat seperti itu ya. Justru ini adalah waktu-waktu krusial di mana sapi yang kita telah berikan makan itu memproduksi daging. Jadi ketika dalam kondisi seperti ini, usahakan ternak jangan kita ganggu terlebih dahulu agar metabolisme proses pembentukan otot itu dapat maksimal. Yang terakhir adalah tepat jumlah. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwasanya ternak kita sudah kenyang atau belum? Perhatikan pada gambar berikut, ada lingkaran yang berdenyut. Itu namanya adalah legok lapar, dimana posisi dari rumen atau perut sapi berada di situ. Kalau misal lokasi itu masih terlihat cekung atau dalam maupun ringan, itu artinya posisi perut lapar. Kalau misal sudah penuh seperti ini, itu namanya sapinya sudah kenyang. Begitu ya teman-teman ya. Jadi perlu dipastikan bahwasanya ternak kita sudah kenyang secara kuantitas, tepat jumlahnya, dan kualitas untuk kecukupan akan nutrisi pakannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.